Mafia BGN, Badan Gizi Nasional dan Berhala Korupsi Indonesia. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. BGN, Badan Gizi Nasional. Selama lebih dari 2 dekade terakhir, bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan sebuah penyakit sistemik bernama korupsi. Tapi yang lebih berbahaya dari korupsi adalah ketika korupsi itu menjadi berhala, disembah, ditakuti, dan dilindungi oleh sistem kekuasaan itu sendiri. Salah satu contohnya adalah skandal BGN, Badan Gizi Nasional, yang kini terindikasi menjadi sarang mafia money laundering paling mutakhir di Indonesia. Artikel ini akan mengupas bagaimana skandal ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan puncak dari gunung es sistem berhala korupsi nasional. 2. Apa itu BGN dan bagaimana modusnya? Badan Gizi Nasional awalnya dibentuk dengan niat mulia, mengatasi stunting, memperbaiki kualitas gizi, dan mempercepat pembangunan manusia Indonesia. Namun, ketika ide besar disusupi oleh tangan-tangan busuk, yang lahir bukanlah solusi melainkan skema pencucian uang. Proyek-proyek pengadaan gizi, alat ukur kesehatan anak, hingga pelatihan di daerah-daerah terluar ternyata hanya topeng dari penyaluran dana fiktif. Dana dikucurkan, tapi program tidak berjalan. Uang kembali ke kantong mafia. 3. Korupsi sebagai berhala. Mengapa pelaku korupsi begitu santai? Karena mereka tahu bahwa korupsi telah menjadi iman baru dalam politik dan birokrasi. Seperti berhala yang dijaga ketat, pelaku korupsi dilindungi oleh jaringan kekuasaan, aparat, hingga media. Ketika seorang whistleblower mencoba bersuara, ia justru dibungkam, dikriminalisasi, bahkan diculik. Mereka yang menyembah berhala ini tidak takut hukum, karena hukum sudah dibeli. Inilah akar dari segala masalah, korupsi bukan hanya kejahatan, tapi keyakinan kolektif dalam sistem. 4. Peran Jokowi dan Xi Jinping. Selama 1 dekade terakhir, Presiden Jokowi memimpin dengan narasi pembangunan. Tapi kenyataannya, banyak proyek pembangunan justru jadi kendaraan korupsi. Dari food estate hingga proyek BGN, semuanya penuh lubang gelap. Menariknya, skenario ini mirip dengan model kekuasaan Xi Jinping di China. Kini, dengan rumor bahwa Xi Jinping berada dalam tahanan rumah dan 2 wakil kepala partai tewas, publik dunia mulai melihat bahwa sistem berhala ini sedang retak. Indonesia harus belajar dari kehancuran berhala di China. 5. Dari Dirjen Pajak ke Mafia Negara. Istilah Dirjen Pajak menjadi simbol dari birokrat yang berangkat dari SMA biasa lalu menjelma menjadi elit koruptor. Mereka tahu cara kerja sistem, main proyek, setor ke atasan, dan bungkam semua pengawas.